Sintayong, Jairo sendiri di Crystal Palace telah memainkan pertandingan sebanyak 91 kali dengan catatan 3 gol dan 1 assist. Salah satu pemain keturunan. Bagus nih Jairo Redwell nih. Kalau dia dapat lah, dia ini main penyerang kan. Dia ganding dengan Rafael Struijk ataupun ini kan, Oli Romeni ini boleh juga. Nah. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Apa kabar? Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, salam akhir Ramadan guys. Semoga amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini saya ingin mereaksi ataupun merespon terkait dengan video ini, yang mana persiapan Timnas U23 Justin Hubner dikabarkan belum lagi bersama dengan Timnas Indonesia di Dubai ya, sebab belum dilepaskan oleh klubnya. Begitu juga dengan pemain-pemain abroad yang lain, ada yang belum lagi sampai di Dubai. Jadi sekarang ini hanya pemain-pemain yang sedia ada. Untuk pemain abroad yang sudah ada seperti Arkan Pertama, Ivar Jenner, kemudian pemain-pemain lokal yang lain. Marcelino juga belum sampai ke Dubai dikabarkan. Dan saya juga ingin merespon sedikit terkait dengan pemain-pemain keturunan yang bakal mengambil sumpah WN ini. Jairo Redwell dikabarkan antara yang kuat juga akan dalam masa terdekat ini mengambil sumpah WN ini. Apapun guys, kita semak dulu video ini dengan judulnya ialah update Timnas Jairo dan Oli Romeni susul Kelvin Verdong. Oke, yuk kita semak dulu video ini. Pemain abroad sudah mulai bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 di Dubai, Uni Emirat Arab. Adapun pemain terbaru yang merapat adalah Pratama Arhan. Kabar ini diinformasikan langsung oleh asisten pelatih Timnas Indonesia U23, Nova Arianto. Nova menyampaikan kalau pemain Suwon FC itu baru bergabung pada hari ini. Pratama Arhan baru bergabung hari ini, beber Nova. Dengan merapatnya Arhan, maka kedalaman skuad Timnas Indonesia U23 semakin komplit. Sebelumnya, sudah ada 2 pemain abroad yang juga merapat, yaitu Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Namun begitu, masih ada 3 pemain abroad lagi yang belum merapat ke TC Timnas Indonesia. 3 lagi belum. Mereka adalah Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, dan Nathan Choyaon. Menyoal kapan 3 pemain itu akan merapat, Nova belum bisa berkomentar banyak. Pria yang juga menjabat pelatih Timnas Indonesia U16 ini hanya meminta untuk menunggu kabar selanjutnya. Ditunggu saja ya mas, tutur ex pemain Persib Bandung tersebut. Untuk Hubner santer kabar kalau dirinya tidak bisa merapat lantaran karena tak dilepas klubnya. Sementara Marcelino dan Nathan masih belum diketahui pasti kabar terkininya. Selama TC di Dubai, Timnas Indonesia U23 dijadwalkan akan menjalani 2 pertandingan uji coba. Adapun Piala Asia U23 2024 akan berlangsung di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Kabar terbaru dari salah satu pemain keturunan Indonesia, Jairo Redwell menolak ajakan untuk gabung ke Timnas Suriname. Hal tersebut diungkapkan oleh Brian Tevreden yang merupakan anggota dari asosiasi. Ingatkan menolak gabung untuk Timnas Indonesia, rupanya dia menolak gabung untuk Suriname. Oke guys, yang tadi U23 tuh bermain di Qatar ya. Qatar tuan rumah bermula 15 April sampai 3 Mei. 15 April kita sambut raya ke-4, ke-5 ya kalau tidak silap. Jadi mungkin pemain-pemain pun memang beraya di sana lah itu. Sebab sekarang ini pun orang sudah menjalani latihan TC di Dubai ya. Jadi mungkin raya pun mereka terus di sana. Jadi itulah pengorbanannya seorang pemain untuk negaranya, untuk Timnas Indonesia. Apapun kita doakan, dan mungkin kalian juga ada prediksi tersendiri terkait dengan U23 ini kalau melihat dari segi pemain-pemain yang ada sekarang ini. Cuma yang merisaukan ini apabila
Justin Hubner tidak dilepaskan oleh klubnya. Kalaulah betul sampai masa 15 April masih belum bisa dilepaskan oleh klubnya, maka agak sukar ya di bagian pertahanan itu tanpa ada Justin Hubner. Walaupun masih ada Rizky Ridho, masih ada Araan Pertama, tetapi dengan adanya Justin Hubner itu sedikit sebanyak dapat menguatkan lagi timnas Indonesia. Karena Elkin Bagot pun tiada juga. Kalau Elkin Bagot ada lagi, baguslah ada pengganti salah satu ini. Sebab masih lagi di bawah kelompok umur, Elkin Bagot masih boleh bermain. Nathan Joaon pun belum datang lagi. Ini yang kita risaukan ini ya guys. Kita Suriname, SVB, saat menghadiri wawancara Jean-Luc SR, diketahui Jairo Riedewald merupakan pemain gelandang tengah asal tim Crystal Palace yang bermain di Liga Inggris. Sebelum gabung Crystal Palace, Jairo Riedewald bermain untuk Jong Ajax dan Ajax Amsterdam. Saat ini Jairo Riedewald tercatat sebagai pemain Belanda atau KNVB. Ia bahkan telah mengemas 3 kali penampilan bersama tim Oranye. Meski demikian, Jairo disebut masih bisa melakukan perpindahan federasi, karena ketika bermain untuk tim Oranye, masih berumur di bawah 21 tahun, oleh sebabnya, SVB atau Suriname mengincar Jairo. Akan tetapi pemain asal Crystal Palace ini menolak, bahkan Brian Tevreden dengan tegas mengatakan, Jairo lebih terbuka untuk timnas Indonesia daripada gabung Suriname. Riedewald telah menolak bermain untuk Suriname dan mungkin akan mempertimbangkan Indonesia. Ungkap Brian dikutip dari kanal YouTube Jean-Luc SR, Kamis, saya sangat menginginkannya untuk Suriname, karena keturunan Jawa terakhir yang bermain untuk tim adalah Bruce Diporejo pada tahun 2017. Imbuhnya, dengan demikian, langkah PSSI untuk mendapatkan Jairo terbuka lebar. Apabila ingin menaturalisasinya, akan tetapi keputusan ada pada tangan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Jairo sendiri di Crystal Palace telah memainkan pertandingan sebanyak 91 kali dengan catatan 3 gol dan 1 assist. Salah satu pemain keturunan bagus nih Jairo Riedewald nih. Kalau dia dapat lah, dia ini main penyerang kan. Dia ganding dengan Rafael Struijk ataupun ini kan Oli Romeni ini boleh juga. Nah sekarang ini Indonesia perlukan penyerang lah. Penyerang itu yang sangat penting ya, penyerang untuk timnas senior pula. Kali ini diperkuatkan untuk timnas senior menghadapi Irak ya, Irak. Yang saat ini tengah menjadi incaran PSSI untuk dinaturalisasi. Oli Romeni mengakui bahwa dirinya merasa cukup terhormat bisa mendapatkan tawaran untuk memperkuat timnas Indonesia. Oli Romeni merupakan salah satu pemain yang masuk dalam radar naturalisasi timnas Indonesia. Pemain yang kini berkarir bersama FC Utrecht itu menjadi kandidat yang terbaik karena berposisi sebagai penyerang. Sebagai informasi, Oli Romeni merupakan tipikal pemain serbaguna yang bisa ditempatkan di sejumlah posisi. Selain menempati posisi sebagai striker tengah, dia juga bisa dipasang di sayap kanan maupun kiri. Dalam sebuah bincang-bincang dalam sebuah podcast, Oli Romeni mengakui bahwa dirinya sudah pernah berdiskusi dengan Ketua Umum PSSI soal rencana naturalisasi tersebut. Sudah pernah? Kami sudah menggelar diskusi, termasuk dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kami sempat berbincang. Ya, ini sebetulnya menjadi sebuah kehormatan tersendiri, ujar Oli Romeni dalam bincang-bincang tersebut. Pemain berusia 23 tahun itu mengakui, dia memang memiliki peluang dan memenuhi syarat memperkuat timnas Indonesia karena memiliki garis keturunan Indonesia yang berasal dari neneknya. Sebab, nenek dari sisi ibunya tersebut memiliki darah Indonesia karena lahir di Indonesia. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa neneknya Romeni tersebut lahir di Medan, Sumatera Utara. Menurut Oli Romeni, ibunya juga sering menceritakan kisah-kisah mengenai tanah kelahiran leluhurnya. Hal inilah yang membuat Romeni menjadi punya ikatan tersendiri dengan Indonesia. Karena, nenek saya lahir di sana. Sedangkan ibuku juga pernah pergi ke Indonesia. Jadi, karena hal itu, saya jadi mendapatkan banyak sekali cerita dan perasaan mengenai Indonesia, kata Romeni. Pemain yang juga pernah memperkuat timnas Belanda U20 itu mengakui, Erick Thohir telah menyampaikan rencana PSSI soal program naturalisasi pemain. Namun, keputusan ini pada akhirnya tetap ditentukan oleh pemain yang bersangkutan.
Oke guys, kita mendoakan semuanya berjalan dengan lancar sebenarnya. Jadi sebenarnya timnas senior dan U23 ini sekarang masing-masing memerlukan pemain-pemain keturunan yang boleh menguatkan lagi timnas Indonesia. Oke, kita pergi ke U23 dulu. Sekarang ini baru hanya 3 pemain abroad yang datang. Yang belum Justin Hubner, Nathan Joaon, dan Marcelino Ferdinand. Ketiga-tiga ini sangat penting guys. Ketiga-tiga ini sangat penting. Kalau 3 ini tiada, maka akan terencat sedikit timnas U23 ini. Sebab Justin Hubner bagian pertahanan, Marcelino Ferdinand bagian tengah, Nathan Joaon juga membantu tengah dan juga bagian lini belakang, dan sekali-sekala dia naik ke atas. Dan ada 2-3 pemain lagi lah yang diperlukan sebenarnya untuk U23 ini, sebab lawan yang ditentang oleh U23 Piala Asia ini bukannya lawan yang kaleng-kaleng guys. Australia, Qatar, dan Yordania, ketiga-tiga tim ini merupakan tim yang sangat bagus di Asia ini. Jadi Indonesia memerlukan pemain yang punya pengalaman yang baik dan juga pemain yang sudah tahu cara mengekang asakan-asakan dari pemain-pemain berpengalaman seperti Australia, Qatar, dan juga Yordania ini. Ya, itu di U23. Sekarang ini mereka di Dubai. Pertandingan bermula 15 April sampailah 3 Mei ya. Jadi di hari raya yang kelima ya, bermulanya Piala Asia U23 itu nanti kita nantikan sama-sama perkembangan timnas U23 ini. Kita doakan yang terbaik. Dan dari pemain senior ini pula dan pemain keturunan yang baru, saya sangat setuju yang Jairo Rediwal dengan Oli Romeni ini yang perlu dipercepatkan dia punya proses penggabungan mengambil sumpah WNI. Tetapi kata Bapak Erick Thohir dan juga Arya Sinulinga, selagi mana pemain itu belum tiba di Indonesia, belum sampai di Indonesia bersalaman dengan Bapak Erick Thohir, selagi itu ini masih lagi rumus ataupun masih lagi kita tertanya-tanya siapakah pemain yang sebenarnya akan mengambil sumpah WNI sebelum Juni ini. Sebab Juni ini Indonesia akan menentang melawan Irak dengan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk timnas senior pula. Jadi perlukan kemenangan melawan Irak ataupun melawan Filipina. Dan Irak pun dia memang sudah lolos ke babak peringkat seterusnya. Cuma dia datang ke Indonesia hanya mungkin bermain santai yang tidak terlalu berat bebannya. Justru Indonesia perlu mengambil peluang ini sebaik mungkin ya melawan Irak nanti. Karena Irak mungkin akan menurunkan pemain-pemain yang kurang berkualitas. Berkualitas juga, tetapi mungkin pelapis kedua lah. Sebab mereka sudah lolos pun ke peringkat seterusnya. Jadi mereka perlu menjaga pemain-pemain yang lain juga supaya tidak cedera dan sebagainya. Jadi disitulah Indonesia perlu mengambil peluang yang sebaiknya untuk menang ke atas Irak ini. Dan ya, bila menang ke atas Irak, mereka sudah pun lolos ke babak ketiga peringkat yang seterusnya itu. Jadi sangat mudah untuk Indonesia kalau daripada segi atas kertasnya perlu menang satu peluang sama ada dengan Irak atau dengan Filipina. Jadi sama-sama kita nantikan juga siapakah pemain yang perlu. Kalau boleh di bagian penyerang lah kan guys. Penyerang Jairo Rediwal dan Oli Romeni itu saya setuju sangat kalau yang itu yang diperlukan sebenarnya. Oke guys, mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri ya terkait dengan perkara ini. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke guys, jangan lupa juga jika kalian suka dengan saya punya reaksi, komentar terkait dengan timnas Indonesia ini, kalian boleh dukung dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen juga channel Askalani Studio guys. Saya menghargai segala dukungan kalian. Semoga kalian diberikan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Tanpa kalian siaplah saya berkomentar di YouTube ini. Sampai berjumpa lagi. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.